Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Rabu 10 Juni 2026, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Untuk itu kita persiapkan hati kita. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Songon hudan naru berdoa Tuhan di sumurni. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Gabe didok Yesus ma tibana. Au do dalani dohot hasitongan, dohot hanguluan. Dang adong nasahat tua mai ia so marhite sianau. Demikian firman Tuhan. Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah tema renungan kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ia sedang memberikan kepastian kepada murid-muridnya yang saat itu sedang gelisah dan ketakutan. Mereka tidak mengetahui dengan jelas apa yang akan terjadi setelah Yesus meninggalkan mereka. Namun Yesus mengarahkan pandangan mereka kepada dirinya sendiri. Ia tidak hanya menunjukkan jalan kepada Allah, tetapi dialah jalan itu. Melalui Yesus, manusia yang berdosa dapat datang kepada Bapa dan memperoleh keselamatan yang sesungguhnya. Yesus adalah kebenaran. Di tengah dunia yang penuh dengan berbagai suara-suara, bisikan-bisikan, ajaran, dan nilai yang sering membingungkan manusia, Yesus menjadi standar kebenaran yang tidak pernah berubah. Firman-Nya dapat dipercaya, janjinya tidak pernah gagal, dan kasih-Nya tetap untuk selamanya. Karena itu orang percaya tidak perlu hidup dalam kebimbangan, melainkan berpegang teguh kepada Kristus yang memimpin setiap langkah kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus mengatakan bahasanya ia juga adalah hidup. Karena banyak orang hidup secara jasmani, tetapi hanya memiliki hati yang kosong, kehilangan damai sejahtera, dan tidak memiliki pengharapan. Hanya di dalam Kristus kita menerima hidup yang baru, hidup yang dipenuhi kasih karunia Allah, dan hidup yang memiliki tujuan yang kekal. Kehadirannya memberi kekuatan pada saat kita lemah, memberikan penghiburan pada saat kita merasakan kedukaan atau kesedihan, dan memberikan pengharapan saat kita menghadapi masa depan yang seolah-olah tidak pasti. Karena itu, marilah kita terus berjalan bersama Yesus setiap hari. Ketika jalan hidup terasa sulit, ingatlah bahwa Yesus adalah jalan yang menuntun kita. Ketika dunia menawarkan berbagai kebenaran yang semu, ingatlah juga bahwa Yesus adalah kebenaran yang tidak berubah. Ketika hati terasa lelah dan seperti kehilangan harapan, datanglah kepada Yesus, karena dialah hidup yang memberikan kekuatan baru. Bersama Kristus,
kita tidak berjalan sendirian, melainkan kita dituntun menuju kepada kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan sukacita, karena hidup itu ada di dalam Allah. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hidup kami, bahwa segala sesuatu yang kami harap dan rindukan ada di dalam Engkau. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, Ia menjadi jalan, Ia menjadi kebenaran, Ia menjadi kehidupan bagi kami. Tolonglah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap mengarahkan pandangan kami kepada Yesus Kristus, agar kami beroleh damai sejahtera dan sukacita di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita untuk hari ini. Dan teriring salam dan doa ucapan selamat ulang tahun untuk Inang Uli Arta Silalahi di wilayah Kana. Tuhan memberkati senantiasa.